Bu Diana, menanggapi 3 pajak sekaligus begitu ya yang ada di awal tahun 2024 ini telah diterapkan oleh pemerintah, sebetulnya dari kacamata Kadin DKI Jakarta seperti apa terkait kenaikan 3 kategori pajak ini, Bu Diana? Iya, Mas. Tentunya kita mengkhawatirkan bahwa saat ini daya beli masyarakat kan memang sudah turun. Kemudian sekarang pengusahanya juga akan mendapatkan dampak dari pembebanan pajak yang walaupun alasan-alasan tertentunya memang kita juga tahulah bahwa tidak semua pajak-pajak itu dinaikkan, tapi yang lebih kepada sifatnya konsumtif. Tapi kita mengkhawatirkan karena posisi saat ini daya beli masyarakat itu turun, kemudian inflasi yang sebenarnya itu untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga, kita bisa tahu ya Mas, untuk kita nggak usah bicara yang lain dah, bahan pokok aja, 9 bahan pokok. Itu kenaikan inflasinya itu tidak seperti yang disebutkan oleh BPS dengan nilai contoh beras saat ini. Dari 60.000 sekarang sudah di 70.000. Berarti sudah berapa persen? Nah, ini konsumsi rumah tangga turun sekali loh. Size basket yang ada di setiap supermarket kita pertanyakan itu semuanya menurun, Mas. Ini bukti bahwa masyarakat di DKI Jakarta khususnya mereka mengurangi konsumsi rumah tangga. Nah, ini bahaya, Mas. Apalagi mau dinaikkan pajaknya. Dan kita tahu bahwa pajak ini pajak motor ini kan salah satu penunjang untuk kita melakukan aktivitas. Ini juga sangat memprihatinkan kalau menurut saya. Oke, baik. Dengan kenaikan pajak ini yang tentunya bagi para pelaku usaha juga cukup menjerit begitu ya di masa ataupun kondisi saat ini. Sebelumnya adakah juga sosialisasi atau perbincangan dengan pemerintah yang mana juga membahas terkait aturan pajak ini, Bu Diana? Kalau dalam pengamatan saya, sosialisasi belum masif ya dilakukan, di mana masih banyak warga Jakarta yang belum tahu dan kebijakan ini harusnya adalah sebuah aturan yang sebelumnya diterapkan, itu yang dengan disosialisasikan dahulu kepada semua warga, sehingga tidak menimbulkan kerunyaman di masyarakat. Dan juga kami dari Kadin DKI Jakarta itu tidak mendapatkan pembahasan dari awal, itu Mas. Oke, tidak ada pembahasan begitu ya dari awal terkait 3 kategori pajak ini dari pemerintah terhadap para pelaku usaha. Sebetulnya dampak yang cukup signifikan, apakah memang ini juga bisa membuat kolaps ataupun para pelaku usaha yang juga dalam skala menengah dan juga kecil akibat dari kebijakan 3 kategori pajak ini, Bu Diana? Ya, kalau menurut hemat saya, salah satu tujuan diberlakukannya kebijakan ini adalah untuk bagaimana pendapatan daerah mungkin meningkat. Kemudian juga alasan kalau untuk kenaikan pajak kendaraan bermotor ini untuk menekan emisi karbon yang akhir-akhir ini polusi dinyatakan sangat tidak baik-baik saja. Nah, tapi kita kan bukan cuma melihat dari ini. Dampak yang kita rasakan, kenaikan yang sebesar ini, apakah nantinya akan memberikan regulasi yang sama yang kita bisa terima kompensasinya. Nah, ini yang kita khawatirkan. Khawatirnya yang paling penting adalah karena daya beli masyarakat, kemudian juga usaha-usaha yang dibebankan sebanyak ini, kemudian tidak bisa signifikan dengan pendapatannya, akhirnya akan mengurangi tenaga kerja yang ada. Kan berakibatnya multiplier efeknya, Mas. Ini yang kita khawatirkan, Mas. Oke, baik. Bu Diana, terkait terkhusus pajak progresif bagi kendaraan, apakah Anda juga melihat hal ini juga perlu dikhawatirkan karena memang nantinya usaha di sektor otomotif ini juga akan menjadi melambat karena adanya pajak ini? Ya, kalau kita lihat
dari pendapatan daerah yang kemarin di tahun 2023 November saja sudah mencapai 92%. Itu di November ya, berarti di tahun 2023 bisa lebih besar, kemungkinan bisa tercapai 100% kalau menurut data. Nah, kenaikan ini yang kita harapkan itu adalah harus diimbangi dengan program-program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nah, ini yang kita harus pertanyakan, Mas. Jangan nanti jumlahnya sudah lebih banyak, kemudian tapi manfaatnya yang kita terima juga tidak ada, kemudian daya beli masyarakat jadi turun, belum lagi perusahaan merasa berat, akhirnya ada PHK. Apakah ini yang diinginkan? Kan tidak demikian. Jadi lebih bijaklah untuk memberikan regulasi-regulasi yang akan dikeluarkan. Oke, baik. Ini menarik Anda kita bicara terkait PHK, Bu Diana, karena memang ini mempertaruhkan berjuta-juta nasib para ini begitu ya, para karyawan dan juga pegawai yang tentunya juga berharap dari perusahaan di para pelaku usaha kita. Sebetulnya kalau bicara terkait di tahun 2024 ini, masih adakah kekhawatiran terkait gejolak ekonomi yang juga membuat para perusahaan atau para pelaku usaha memutuskan efisiensi dengan cara melakukan PHK terhadap karyawannya? Kalau saya melihat di 2024 ini banyak pengusaha-pengusaha atau perusahaan-perusahaan yang melakukan wait and see karena situasi saat ini sedang dalam rangka pemilu ya, Mas. Nah, kalau dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada gejolak di dalam perusahaannya, itu sudah lebih baik kalau menurut saya. Karena dengan situasi ini yang kita semua sedang wait and see. Nah, jadi jangan lagi dibarengi dengan kebijakan-kebijakan yang memberatkan dan akhirnya regulasi ini bukan mendukung bagaimana pertumbuhan ekonomi akan terjaga. Saya nggak usah lebih besar saja, terjaga saja kami sudah happy dengan ini. Nah, ini yang kita khawatirkan gitu. 2024 ini sangat berat kalau buat kita. Karena kita sudah melihat kemarin daya beli masyarakat turun. Nah, sekarang kita bisa lihat teman-teman yang UMKM itu semuanya menjerit loh. Karena mereka merasakan sendiri daya beli masyarakatnya turun. Mereka sampai bertanya, ini pesta demokrasi untuk siapa? Itu kalau kita melihat dari segi teman-teman di UMKM. Nah, jangan sampai nanti perusahaan-perusahaan besar juga akan melakukan hal yang sama sehingga akhirnya ada banyak PHK. Ini yang harusnya pemerintah lebih bijaklah dalam memberikan regulasi yang baru. Oke, baik. Bu Diana, terakhir pertanyaan untuk Anda, sebetulnya harapan dan juga stimulus apa yang kiranya masih dibutuhkan para pelaku usaha di tahun 2024 ini? Ya, kami berharap situasi ini bisa cepat berlalu, kami bisa survive dengan baik. Kemudian kenaikan-kenaikan pajak yang dibuat oleh pemerintah diterapkan harus juga diimbangi dengan program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga.